Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akademisi sekalian. Perkenalkan, saya Beni Suryawan dari program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengawasan Pabean dan Implikasinya Terhadap Akuntansi Penerimaan Negara dengan studi kasus pada kawasan pos lintas batas darat Indonesia. Landasan dinamika perbatasan. Memasuki bagian awal, kita akan meninjau landasan serta dinamika di wilayah perbatasan, khususnya mengenai peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta tantangan geografis yang dihadapi di pos lintas batas darat di Indonesia. Peran strategis Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang 4 pilar fungsi utama bagi stabilitas fiskal dan kedaulatan negara. Pertama, revenue collector, yaitu menghimpun bea masuk cukai dan PDRI untuk penerimaan APBN. Kedua, community protector, guna melindungi masyarakat. Ketiga, trade facilitator, untuk memastikan kelancaran arus logistik perdagangan internasional. Dan keempat, industrial assistance, untuk melindungi dan mendorong industri dalam negeri dari persaingan global yang tidak sehat. Tantangan pengawasan perbatasan. Namun pengawasan di pos perbatasan darat seperti PLDPN Entikong, Aruk, dan Badau di Kalimantan Barat menghadapi kompleksitas tinggi. Garis batas darat yang sangat panjang dan medan hutan yang berat memicu maraknya jalur tikus atau rute tidak resmi. Hal ini diperparah oleh tingginya disparitas harga kebutuhan pokok antar negara serta terbatasnya fasilitas pemindai mutakhir dibandingkan dengan tingginya volume pelintas batas. Landasan teori dan hukum. Secara yuridis dan teoritis, penelitian ini berpijak pada 2 pilar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yang mana sistem self-assessment menuntut kepatuhan pengguna jasa yang harus diimbangi dengan pengawasan fisik dan administratif yang ketat. Kedua, PSAP Nomor 02 dan Kerangka Pengendalian Internal JOSO, di mana pendapatan berbasis kas diakui saat masuk ke kas negara atau RKUN, dan pengawasan fisik di lapangan menjadi garda terdepan dalam pencegahan kecurangan atau fraud. Metode penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Melalui teknik analisis wajah dan reduksi data secara sistematis, penelitian ini membedah korelasi pengawasan fisik terutama potensi kebocoran penerimaan negara. Risiko kebocoran penerimaan. Risiko utama yang timbul akibat celah pengawasan adalah terputusnya rantai bukti akuntansi. Ketika barang selundupan masuk tanpa deklarasi pabean, kode billing pembayaran tidak akan pernah terbit. Akibatnya terjadi loss revenue yang tidak tercatat, yang menyebabkan laporan realisasi anggaran menyajikan angka penerimaan yang lebih rendah dari potensi ekonomi perbatasan. Implikasi pada akuntansi LRA. Pertama, timbulnya fenomena shadow economy di mana target penerimaan kantor pabean di atas kertas tercapai, namun kerugian transaksi di jalur ilegal tetap menggerogoti ekonomi real. Kedua, pelanggaran prinsip akuntansi. Bisa dilihat dalam slide. Akuntansi barang hasil penindakan. Aspek penting lainnya adalah perlakuan akuntansi terhadap aset tegahan barang hasil penindakan yang berstatus barang dikuasai negara atau bidan atau BUMN atau barang milik negara wajib dicatat dalam neraca pemerintah pada pos aset lainnya atau persediaan. Kelemahan administrasi gudang dan valuasi dapat menjadi temuan BPK, sehingga pengawasan fisik harus diintegrasi penuh dengan pencatatan pada aplikasi Simak BNN. Rekomendasi modernisasi sistem sebagai solusi strategis. Penelitian ini merekomendasikan 3 langkah modernisasi: penerapan integrasi data, kemudian pemanfaatan teknologi pengawasan mutakhir,
Kemudian penguatan audit real time untuk melacak status akuntansi barang tegahan dari awal penindakan hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Rangkuman simpulan penelitian. Terdapat korelasi mutlak antara efektivitas pemeriksaan pembiayaan fisik di perbatasan dengan keandalan siklus akuntansi penerimaan negara. Modernisasi pengawasan adalah kunci utama pencegahan understatement pada LRA. Disiplin pencatatan aset tegahan sangat diperlukan demi transparansi neraca pemerintah. Demikian paparan penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab atau masukan lebih lanjut dapat dikirimkan melalui kontak tertera pada layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.